Ini adalah gula Jawa. Akan kami jelaskan tentang bagaimanakah pembikinan dari nira sampai pada gula Jawa ini. Nira adalah dihasilkan dari pohon kelapa. Kemudian diambil setiap sore dan pagi, kemudian akan diolah sampai mendidih, dari mendidih sampai mengkristal, akhirnya menjadi gula Jawa semacam ini. Untuk proses pembikinan gula Jawa adalah akan kami jelaskan serincinya sampai pada akhir gula Jawa menjadi gula Jawa semacam ini. Ini namanya adalah nira yang tadi pagi diambil dari pohon kelapa. Untuk seterusnya akan kami bawa masuk ke dapur untuk diproses selanjutnya. Oke? Ya. Ini karena dari pohon kelapa ini memang nira itu masih banyak kotorannya, misalkan seperti lebah, kemudian bunga kelapanya ini ada yang jatuh menjadi satu di tempat ini, sehingga ini untuk dijadikan gula nanti supaya bersih tanpa ada kotorannya, ini akan selalu disaring, namanya disaring ya. Saringan ini adalah lembut sekali. Nah ini ya, meskipun kotoran itu tidak mengandung unsur apa-apa, karena dari lebah itu paling senang meminum yang manis-manis, sehingga itu ada yang jatuh. Nah ini disaring, kemudian kotorannya termasuk lebah maupun bunga kelapanya itu akan tertinggal di dalam di atas saringan ini. Nah ini contohnya seperti lebah semacam ini namanya kotoran, tapi kotoran tidak mengandung unsur menjadikan penyakit dan selanjutnya, karena ini kotoran adalah lebah ya. Nah setelah itu baru ini tempat nira itu dibersihkan memakai air. Nah sesudahnya kemudian ini wajan ini sudah berada di atas tungku, kemudian bawahnya akan pakai api. Nah apinya akan segera saya nyalakan supaya nanti bisa segera mendidih. Nah ini untuk nira ini akan digodok, dimasak selama kurang lebih 1,5 jam. Nah sampai air nira menjadi
mengental. Nah, setelah mengental ini nanti baru diturunkan dari atas tungku. Nah, ini adalah contoh daripada awal pembikinan gula Jawa. Kemudian gula Jawa adalah merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat penting bagi ibu-ibu rumah tangga, khususnya adalah untuk memasak. Memasak apapun harus pakai gula Jawa, karena kalau pakai gula putih itu memang tidak bagus. Nah, ini sudah berada di atas tungku, kemudian api sudah kami nyalakan. Nah, setelah menyala, akhirnya air nira ini akan mendidih. Setelah 1,5 jam kurang lebihnya itu menjadi kental. Nah, setelah kental ini baru diturunkan dari atas tungku. Namanya sudah dititis. Untuk proses penitisan ini nanti pun juga akan kami sampaikan, supaya apa? Itu supaya nanti bisa menjadi gula yang baik dan bagus. Nah, ini saya tambahi kayunya supaya nanti nyalanya lebih besar, sehingga akan mempercepat proses panasnya. Air nira di atas tungku sudah mulai mengeluarkan bunyian yang istilahnya itu gemerset, sehingga ini menandakan bahwa nira sudah mulai menghangat. Nah, kalau untuk selanjutnya nanti setelah menghangat terus memanas, setelah panas baru bisa mendidih. Ini akan kami jelaskan lagi setelah nira mendidih di atas wajan, di atas tungku tersebut. Nah, ini karena apinya keluar, maka harus diajukan lagi kayunya, sehingga api akan tetap masuk untuk memanasi wajan yang digunakan untuk tempat nira. Setiap saat memang harus kayu maju, seandainya tidak nanti apinya akan mati karena keluar dari dalam tungku. Oke. Merupakan tanda-tanda akan mendidih niranya, karena panasnya sudah 100 derajat, sehingga untuk ini nanti akan pecah. Yang namanya umpluk itu adalah hasil daripada campuran di dalam tabung yang digunakan untuk mengambil air nira dari pohon kelapa. Ya, kurang dari 1 menit akan terjadi pendidihan. Ini adalah suatu alat yang dinamakan parut. Kemudian ini adalah hanya kelapa sedikit. Kemudian karena ini munggul naik, ini ditaruh ini. Ya,
parutan kelapa, sehingga tidak akan terjadi tidak bisa luber ya. Tapi tanpa ada ini nanti akan luber ya. Ini akan ya, ini tidak akan luber lagi karena sudah ada parutan kelapanya. Nah, ini oke ya, ini namanya sudah mendidih karena panas sudah mencapai 100 derajat. Nira itu mendidih, saya ada pesan, api jangan sampai mati. Kalau apinya mati, akibatnya nanti akan terjadi gula itu jadinya kurang bagus ataupun kurang baik. Maka mau tidak mau api harus rutin menyala terus selama masih berada di atas tungku. Sedapat mungkin diusahakan jangan sampai mendidihnya itu terhenti karena mati apinya. Karena kalau sampai terhenti apinya mati, namanya sudah kemanjon, sehingga jadinya gula Jawa nanti kurang bagus, kurang baik. Ini sudah mulai mengental, kurang lebihnya 10 menit lagi ini sudah akan diturunkan dari tungkunya. Tapi sebelumnya saya akan mempersiapkan tempat untuk membuat gulanya, yaitu di bawah ini. Nah, ini adalah terbikin dari batok dari kelapa atau tengkorak kelapa. Ini adalah sudah kami cuci satu persatu. Kemudian mencucinya memakai air hangat supaya steril dari kotoran apapun. Nah, ini sudah air hangat ini, atau istilah Jawanya itu banyu jarang tapi hanya hangat saja. Inilah mengenai proses untuk akan menjadikan gula yang bagus nanti. Ya, demikian.
Nah, ini adalah nanti tempat untuk meletakkan yang sudah isi gula semacam ini contohnya. Akan dijejer-jejer. Nah, ini masih batok kosong. Nah, ini ciri-ciri air nira tadi yang sudah akan menjadi mengental, kemudian akan menjadi gula yang cukup bagus. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah cara-caranya untuk mengaduk. Kemudian kalau sudah semacam ini, aduan itu harusnya terus menerus supaya jangan sampai terjadi ya, istilah itu ya gula itu akan hitam atau akan ireng. Nah, maka ini nanti jadinya gula akan ya bukan kuning putih itu enggak, tapi sudah kuning bagus. Jadi kuningnya kuning cerah. Ini. Kemudian apinya jangan terlalu besar-besar, lebih baik apinya dikurangi supaya jangan sampai gosong. Ini. Nah, kemudian ini juga akan saya bau. Nah, belum diturunkan. Nanti seandainya baunya itu sudah bau wangi, maka ini pertanda ini harus turun dari tungku. Kemudian diproses di bawah. Berarti lepas dari api. Nah, ini tanda-tanda bahwa gula sudah jadi, kemudian harus saya angkat dari tungku. Aduh. Wah, ya. Ini sudah jelas bahwa gula sudah hampir jadi. Dan kemudian setelah agak dingin, ini mulai namanya dikecek. Nah, kemudian ini adalah sebagai namanya lanjar atau ipah dari gula pasir, supaya jadi gulanya nanti biar bagus. Nah, ini namanya dikecek. Nah, kecekan ini adalah bagaimana nanti seandainya nanti sudah dikecek berulang kali, sudah bisa putus kalau diangkat virusnya, maka ini sudah mulai dipindahkan ke tempatnya ataupun ke batok. Nah, ini jelas ya. Akan saya satu kali lagi untuk mengecek semacam ini.
Ini saya angkat, kok gulanya sudah tidak molor, dalam arti sudah bisa putus, maka ini pertanda tinggal memindahkan ke batok tersebut. Nah, ini contohnya. Ya, ini kan sudah putus, tidak ada molor-molornya. Ya, ini ya. Ini adalah proses terakhir, yaitu tinggal menyiapkan tempatnya. Ini ya. Nah, ini kita tarik memasukkan ke batok, dan batoknya tidak perlu dipenuhi. Membagikan saja. Untuk proses berikutnya ini tinggal dicabut saja satu
tempat, kemudian dipindahkan, kemudian ini istilahnya ditangkap ya. Kemudian untuk selanjutnya ya kalau tadi menjadi 14 tempat atau 14 batok, sekarang tinggal 7 batok. Dalam arti ini sudah namanya satu tangkep, berarti sudah menjadi 7 tangkep. Nah, kemudian untuk seterusnya batok-batok ini setelah selesai ini dicuci, dicuci demikian. Nah, ini dicuci semacam ini, kemudian disimpan untuk nanti berikutnya, untuk hari berikutnya, untuk netes lagi. Ya, ini kemudian mengenai air hasil cucian batoknya itu akan dimanfaatkan, yaitu untuk memberikan minum pada ternak kambing. Ini adalah sangat bermanfaat gula Jawa untuk piaraan kambing, karena kambing itu akan cepat gemuk, kemudian juga dagingnya itu akan atos ataupun akan padat. Ini adalah hanya proses pembikinan gula Jawa sejak awal sampai akhir. Nah, ini kemudian setelah itu ini dilepaskan dari batok lagi. Nah, kemudian letakkan atau taruh di tempat wajan tadi. Kemudian ya, kemudian ini juga harus dicuci supaya jangan ada semutnya. Kemudian hasil cuciannya memang dimanfaatkan lagi tadi. Nah, setelah itu ini kan batok sudah bersih semua, diletakkan di tempat ini. Ya, demikian. Nah, mengapa belum disimpan? Dimasukkan dalam plastik kresek karena ini menantikan kalau sudah dingin dulu. Kalau belum dingin sudah dimasukkan, nanti gulanya akan leleh, atau istilah Jawanya adalah gulanya arep akan lembek. Maka dinantikan sampai dingin, nanti baru dimasukkan dalam tempat kresek ataupun plastik kresek. Ini untuk minum bagi ternak kami. Nah, demikian tadi proses dari awal sampai gula Jawa sudah menjadi. Nah, semoga hal-hal apa yang kami sampaikan ini menjadikan pelajaran ataupun bagi menjadikan pengalaman bagi bapak dan ibu yang khususnya membuat gula Jawa. Juga saya ucapkan terima kasih. Sugeng Siang.